Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, I want to share with you tentang sesuatu yang singkat, padat, namun jelas. Dalam bahasa Inggris, they call it to be. Apa sih itu to be? To be sebenarnya nggak punya makna atau arti tertentu. Tapi to be biasanya digunakan sebagai kata penghubung antara subjek dan predikat untuk menghasilkan kalimat yang baik dan benar. Seperti yang kalian tahu, kalau subjek dalam bahasa Inggris biasanya digantikan dengan I, you, we, they, he, she, it. I'm sure that you know the meaning, right? Jadi, I itu saya, you itu kamu, we itu kami, they itu mereka, he itu dia laki-laki, she itu untuk dia perempuan, dan it itu untuk kata ganti benda seperti table, chair, atau mungkin hewan dan lain sebagainya yang bukan manusia menggunakan it. Nah, untuk to be itu sendiri dalam bentuk present tense atau kalimat yang digunakan saat ini ada 3. Yang pertama am, are, kemudian is. Nah, am ini pasangannya adalah I, jadi dia nggak bisa digunakan dengan you, we, they, atau he, she, it karena pasangannya cuman I am. Sementara are digunakan untuk you, we, they. Dia nggak bisa diputar-putar ke yang lain selain you, we, they. Terus to be yang ketiga adalah is yang dipasangkan dengan he, she, dan it. Mereka ini sudah satu paket yang klop dan tidak bisa ditukar-tukar untuk yang lain. Sementara untuk menghasilkan kalimat yang baik dan benar, to be itu digunakan sehingga menjadi penghubung dan kalimatnya jelas dimengerti. Seperti I am a student. Saya adalah seorang siswa atau pelajar. Dia tidak bisa hanya menggunakan I a student. Itu kalimat yang salah. Itulah sebabnya memerlukan to be am. I am a student. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. You are a student. Tidak boleh hanya you a student. Tidak dapat dimengerti. Itu kalimat yang tidak dapat diterima. Itulah sebabnya harus menggunakan to be are. You are a student. Kalau kita buat contoh untuk we dan they, we they ini untuk mereka yang banyak, bukan cuma satu. Jadi kalau we dan they kita tidak menggunakan tapi we are students tambah s di belakang karena mereka lebih dari satu. Sama halnya dengan they are students tambah s di belakang karena they itu mewakili banyak siswa, banyak pelajar. Itulah sebabnya studentnya harus ditambah s di belakang. Sementara untuk he, she, it menggunakan is. Contohnya she is a student. She is a student ini menandakan bahwa student itu adalah seorang wanita. Itulah sebabnya menggunakan she. Dia tidak bisa hanya she a student. Kalimat salah. Itulah sebabnya she is a student. Kalau siswa itu laki-laki, he is a student. He is a student. Sementara untuk it kita bisa gunakan it is a table, it is a dog, dan benda-benda yang lain yang tidak termasuk dari manusia ya. Selain manusia bisa kita gunakan it is a chair, it is a cat, seperti itu. Kita gunakan untuk it is. Nah, to be ini juga ada yang namanya digunakan untuk kalimat past atau yang lampau. Kalau untuk past, to be itu hanya ada 2. Yang pertama was dan were. Untuk I, you, we, they. Untuk I dan he, she, it menggunakan was, kemudian you, we, they menggunakan were. Ini to be untuk kalimat lampau. Untuk penjelasan lebih lanjut kita bisa lihat ke video selanjutnya ya. Tapi untuk kali ini untuk to be, am, is, are, was, were. Untuk kalimat past sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye bye.